spesimen kasus campak. Saya Anita Riantina dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Saya Nova Erianti, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Saya Riana Julida Sumarmata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muarani. Dan saya Resna Melwaris dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengambilan spesimen campak, juga pengepakan selanjutnya untuk pengiriman. Adapun alat dan bahan yang telah dipersiapkan, yaitu yang pertama itu dokumen, yaitu ada dokumen MR01, itu merupakan form investigasi kasus campak suspek campak rubella, lalu form MR04, yaitu permohonan pemeriksaan spesimen campak. Selanjutnya untuk keamanan selalu ditekankan untuk para petugas di lapangan untuk memakai APD standar, yaitu ada jas lab, sarung tangan, masker, kantong biohazard. Untuk pengambilan spesimen urin itu disarankan untuk pengambilan pada pagi hari, dan disarankan juga itu pada bagian tengah saat pasien buang air kecil. Dan juga urin pertama itu tidak ditampung. Setelah pengambilan urin itu ditutup rapat dan dicuci di air mengalir. Selanjutnya kita butuhkan parafilm untuk merekatkan tabung cryotube untuk menghindari rembusan serum saat proses pengiriman spesimen. Pipet plastik. Lalu dibutuhkan labeling untuk penulisan nama, jenis kelamin, umur, juga tanggal pengambilan. Selanjutnya APD sesuai standar dan penutup kepala jika tersedia. Selanjutnya peralatan yang digunakan untuk pengiriman spesimen itu ada spesimen carrier yang di dalamnya telah berisi ice pack, plastik biohazard untuk menampung tabung serum, lalu gunting, plastik besar untuk membungkus form MR01 dan MR04 supaya tidak rembes saat proses pengiriman. Selanjutnya wadah primer untuk menampung tabung serum. Selanjutnya kegiatan yang akan dilakukan adalah simulasi pengambilan spesimen darah yang akan disimulasikan oleh Ibu Riana dan Ibu Nova. Pelebalan di cryotube maupun di tabung paku penner. Dan untuk di cryotube kita pasang isolasi atau selotip, tujuannya supaya tidak basah selama proses pengiriman sampel. Selanjutnya kita pasang torniket ya, supaya memudahkan untuk pengambilan darah. Ibu juga tangan ibu ya. Nah, oke, tangannya digenggam Bu. Seharusnya kita pakai sepet ya, tapi ini karena ini langsung kita masukkan jarumnya ke sini, upayakan dia merembes ke dinding tabung. Jangan lupa kita disinfektan, kita posisi jarum seperti ini ke pena. Ambil darah sebanyak 3-5 cc. Setelah itu ini udah kita buka. Nah, ini
kita diamkan sampai 10-15 menit. Setelah itu nanti kalau kita ada sentrifus, kita masukkan ke sentrifus untuk pemisahan serum dengan sel darah merahnya. Tapi kalau tidak ada, nanti kita diamkan 1-2 jam. Tapi kalau dalam 1-2 jam serumnya tidak terpisah, maka kita akan simpan di kulkas atau di lemari es selama 1x24 jam. Setelah itu baru kita lakukan pengambilan. Ini untuk pengambilannya kita pakai pipet. Kita ambil, jangan sampai lisis ya. Setelah itu masukkan. Kita tutup serumnya di clay tube. Kita tutup bagian atas clay tube ini dengan parafilm. Tujuannya supaya serumnya aman sampai selama pengiriman. Selanjutnya untuk pengepakan akan dilakukan oleh Bu Anita. Kali ini saya akan mensimulasikan cara pengepakan spesimen serum yang tadi telah diambil. Ini kita sudah ada spesimen serum yang sudah aman ya, sudah terbungkus. Kemudian kita siapkan wadah primer. Seandainya kita tidak mempunyai wadah primer, kita bisa menggunakan plastik biohazard untuk memasukkan tabung cryotube. Tapi sebelumnya kita lapisi dengan tisu, sehingga kalau seandainya dia ada rembes dari tutup cryotube, dia terserap oleh tisu. Ini kita masukkan ke dalam wadah primer yang sudah diberi tisu, kemudian kita tutup. Untuk lebih aman lagi, kita masukkan ke dalam plastik. Dan kita masukkan ke dalam spesimen karir yang telah diberi inspek untuk menjaga suhu agar saat sampai tiba di laboratorium tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian pom yang tersedia, pom MR01 dan pom MR04-nya kita masukkan ke dalam plastik. Tujuannya adalah untuk mengamankan pom agar tidak basah terkena air dari penguapan polpek. Kemudian kita masukkan ke dalam termos dan kita masukkan kembali ice pack di bagian atas. Selanjutnya kita tutup dan jangan lupa alamat tujuan kita ke laboratorium dan pengirim, asal pengirim dari spesimen. Demikianlah simulasi pengepakan spesimen campak rubella. Terima kasih.